Setelah itu saya nggak bisa tuh belajar dengan kondisi yang misalnya kayak di kafe. Wah, itu udah nggak bisa deh. Mending saya di kamar dengan saya yang sudah saya rangkum itu cepet banget sih hafalnya. Perkenalkan teman-teman, bunda-bunda, ayah semuanya, bang kakak, aku Suci ya. Tadi udah dikenalin sedikit sama Kak Aisyah dari Steven Family. Aktif juga sebagai promotor ya untuk ngetesin klien-klien dan juga melayani konsultasi gitu. Dan beberapa kali berkesempatan untuk ngisi juga nih di materi Steven gitu, baik kelas private ataupun kelas tema-tema lainnya. Dan alhamdulillah kali ini malam ini gitu ya dikasih kesempatan buat sharing terkait tips belajar ala Steven. Mungkin di sini udah ini ya untuk mengetahui tips ini untuk anaknya mungkin atau untuk diri sendiri boleh dong kakak-kakak on mic gitu ya. Kira-kira mau tahu tips ini buat siapa gitu? Boleh Kak Ika Sartika? Halo Kak. Saya Kak, kalau nggak Boleh. Ya belum Kak ada yang Riza. ngomong ya saya dulu. Heeh. Kalau saya pribadi untuk mengetahui apa tips belajar efektif ala Stephen ini, yang pertama ya tentunya untuk mempertambah menambah wawasan kita selaku promotor ya Kak ya. Jadi ketika nanti misalnya kita ada ketemu klien, misalkan itu anak-anak dan bersama orang tua, tentu orang tua pasti mungkin mempertanyakan bagaimana efektifnya belajar si anak ini tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita selaku orang tua punya anak juga. Anak saya feeling extrovert. Nah, saya juga pengen tahu nih gimana tips belajarnya agar lebih efektif oleh Steven. Itu Kak. Oke, siap. Ini dari Kak Rizal katanya untuk nanti kebetulan promotor juga ya Kak Rizal. Jadi nanti untuk kliennya gitu ya jika dibutuhkan tips belajar, kemudian untuk anaknya tadi feeling ya. Oke, terus ini di chat juga ada dari Kak Mutiara untuk anak-anak Kak khususnya. Siap. Terus kalau dari Kak Sylvia juga anak-anak saya dan anak-anak dari teman-teman saya. Eh kalau boleh tahu di sini ada yang berprofesi sebagai guru kah? Kakak-kakak semua? Saya Kak, Oh, Kak Rizal. Oh, saya Masya guru. Allah. Guru ya. Guru apa Kak Rizal? Jenjangnya? Kebetulan saya guru matematika di tingkat SMA. Wah, guru matematika SMA. Masya Allah. Oke deh. Selain Kak Rizal ada lagi? Atau praktisi pendidikan mungkin ya? Pernah Oke, ngajar cukup kali private ya. Kak, aku Kak. Wah, Kak Isya pernah ngajar private. Masya Allah. Ya, Jenjang apa Kak? jenjang SMP, SD, Oh, jenjang sama SMP SMA. SD. Oh ya, Masya Allah. Ya, Allah. aku juga pernah beberapa kali ya, Kaisha, kalau di kampus tuh ada namanya ini ya, asisten praktikum ya. Itu alhamdulillah aku Iya. megang 10 mata kuliah waktu itu. Sekarang udah enggak gitu. Jadi sempat juga ngajar private ya, nambah-nambah lah ya. Gimana Kak? Siapa tadi? Ada yang mau berbicara? Kita lihat di chat. Saya guru anak-anak. Saya guru anak-anak saya, Kak. Betul itu. Ya, guru yang utama adalah orang tuanya ya. Mantap, Masya Allah. Ya gitu. Terus juga aktif juga ya di berbagai volunteer pendidikan. Kemudian ya memang kayaknya duniaku nggak jauh-jauh dari sosial ya. Sosial dan juga pendidikan itu minatku memang di situ gitu. Nah ini perkenalan singkat aja sebelum kita masuk ke inti materinya. Welcome back to Rubik Class. Temanya tips belajar ala Steven.
aku sendiri sensing introvert, nanti aku mau sharing juga terkait gimana aku belajar dan sebagainya. Nah, sebelumnya ada yang tahu ini poster apa? COC Kak. Nah, ada yang ngikutin nggak nih? Lumayan saya ngikuti. Ada Sandi, ada Safira, ada Sakira, ada Excel. Wah, yang menang siapa, Kak? Sakira. Syakira dari UI ya. Masya Allah. Iya. Nah, sempet denger nggak itu waktu Syakira sharing-sharing di mana ya? Di TV apa gitu? Rahasianya beliau bisa pinter gitu ya di kedokteran UI, bahkan beliau jadi mapres. Nyimak nggak? Ada yang nyimak nggak nih kakak-kakak? Nim Sakira ya, Sakira ya. Syakira. Iya, dia pakai keren banget, Masya Allah, nerbitin banyak jurnal. Tuh Karya mau ngomong tuh. Boleh, boleh. Kita on mic aja nggak apa-apa sih. Gak usah dimatiin jadi bisa langsung ngomong ya. Ya, Gimana Kak? Maaf Kak, kebuka. Heeh. kirain mau ngomong Gak Karya. apa-apa Kak. Oke deh. Ya gitu ya. Jadi ini COC yang sempet lagi viral gitu ya, lagi naik. Bahkan jadi apa ya? Jadi perbincangannya orang tua nih, terutama apa sih rahasianya anak-anak bisa sepinter itu gitu. Dan itu banyak yang bertanya-tanya. Ada yang bilang makannya nasi bukan sih? Atau belajarnya gimana sih caranya? Pokoknya gitu deh ya. BTW ini sebentar ya aku mau apa namanya? Share screen ke di mana ya Kak Aisyah untuk ininya? Slideshow maksudnya. Tuh present. Tuh share present. Share present. Tuh pojok kiri atas. Oh ini ya. Yap. Oke. Aku biasanya pakai PPT sih, ini pakai Canva. Mohon maaf ini. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita serius tapi santai. Tipenya sensing banget ini. Yes, tapi Oke, ini santai. COC. Iya. COC lah ya, ini udah banyak juga. Sekarang sih udah ada yang menang, jadi nanti kita coba telaah nih. Kalau kita lihat di sini, yang jago hitung-hitungan siapa namanya? Boleh kakak-kakak sambil Sandi sama Excel. Sandi dan Axel. Oke, yang jago menghafal Safira. Kak Safiera. Terus ada lagi yang jago lain ada? Jago apa misal? Jago acting. Siapa yang jago acting? Aku jaga acting. Oh, Kak jago acting. Nggak canda. Siapa ya? Kalau Maxwell. Nah, Maxwell ya yang agak ini ya dia berani ya anaknya. Dan Yap. uh-uh. Terus kalau yang ini nih kenal nggak nih? Ini namanya. Kadit. Nah, ya Kadit. Kadit jago apa kira-kira? Kadit jago salawat. Jago salawat. Iya ya, jago salawat. Oke, boleh. Siapa lagi ya? Paling itu aja ya yang terkenal ya. Ya, Oke deh, next. Nah, kita udah mulai masuk nih ke tips-tipsnya per MK gitu ya. Ini merujuk ke tipikal masing-masing MK nih, Kak Aisyah. Boleh kakak-kakak nanti kalau mau langsung nanya langsung aja. Pertama kita bahas sensing. Sensing itu dominannya belahan otak mana? kiri. Kiri? Ini Kiri limbik, apa? Kiri limbik kiri, kiri. limbik kiri. Limbik Oke, kiri. betul ya. Di kiri ya, kiri bawah. Nah, itu adalah kecerdasan panca indera ya. Tipikalnya memorinya dia kuat. Memorinya kuat dan staminanya kuat. Biasanya kalau anak-anak itu dia yang aktif bergerak gitu ya. Ayah bunda aktif bergerak. Nah, karena kecerdasannya dia panca indera, maka ini berpengaruh nih ke gaya belajar dia yang perlu melibatkan panca inderanya. Gitu. Itu kata kuncinya ya, sensing panca indera ya berarti kegiatan belajarnya yang melibatkan panca inderanya dia. Gitu. Contoh, karena dia kuatnya juga di ini ya, memori gitu, memorinya kuat, maka tipikalnya ya menghafal.
mengulang-ulang dengan frekuensi yang sering gitu. Nah, itu semakin melekat di ingatannya dia, di memorinya si anak sensing. Nah, kalau misal anak sensing ini maunya bergerak terus, ya biarin aja. Bergerak terus, ngomong terus gitu ya. Itu dari situ dia belajar gitu. Misal ada anak kecil atau anak sekolah gitu, gak bisa diem. Nah, kadang tuh gurunya suka salah persepsi, ini anak cicilan gitu ya. Ini anak gak mau belajar, orang tuanya juga bilang gitu. Maunya main terus. Nah, kalau belum ngerti Steven gitu ya, belum ngerti kecerdasannya dia sensing, maka apa jadinya? Ya udah, jadinya ya cuma judgement negatif aja gitu. Orang tuanya tuh salah mempersepsi anaknya. Kalau misal dia udah tahu anaknya sensing, maka dengan pecicilannya dia itu, dengan aktifnya bergerak itu, ya difasilitasi sekalian untuk belajar. Gitu. Itu secara sederhananya ya untuk anak sensing. Karena kecerdasannya panca indera, maka melibatkan panca inderanya dia untuk belajar. Nah, gimana cara meningkatkan motivasinya? Untuk anak, gimana Kak Titi? Kak Titi on mic. Ada yang mau disampaikan? Masih menyimak, Kak. Oh gitu, siap, siap. Lanjut ya. Ya, Nah, kemudian gimana sih cara meningkatkan motivasinya? Tadi ya, sebelum belajar, coba fasilitasi dia dulu untuk bergerak. Stretching-stretching gitu. Olahraga ringan. Atau kasih mainan yang happy. Jadi energinya tuh udah tersalurkan gitu. Maksudnya dengan dia energinya udah siap, maka untuk belajar pun dia bisa semangat kayak gitu. Terus selain itu apa? Selain bergerak, yaitu kasih imbalan yang terlihat. Karena memang sensing kan tipikalnya orang-orang yang konkret ya. Jadi dia termotivasi ketika hasilnya itu ada bentuknya gitu. Misal abis belajar gitu, ntar kita hafalan belajar materi bab 1. Kalau kakak bisa semua, hadiahnya dibeliin es krim. Nah, gitu. Itu udah bisa jadi motivasi dia tuh untuk belajar. Atau gini, dulu tuh waktu aku sekolah, SD gitu ya, SD kan aku ranking 1 terus gitu di kelas. Itu ibuku tuh ternyata, padahal belum kenal Steven gitu ya, ibuku tuh sudah benar mengarahkan aku belajar. Jadi ibuku membeli nilai aku. Kalau misalnya di rapot gitu ya, kalau misalnya ada nilai yang di atas 80, itu dibeli 5.000. Kalau ada nilai di atas 90, dibeli 10.000. Jadi aku hitung tuh setiap ngambil rapot, nilai 80-ku ada berapa, 90-ku ada berapa. Nanti ibuku beli gitu. Kasih duit maksudnya ya. Itu ternyata cocok banget bagi anak sensing. Kayak gitu. Itu bisa memotivasi dia banget. Nah, selain itu aku juga sebelum belajar tuh memang tipikalnya harus bergerak dulu ya. Karena kalau enggak entah kenapa badan tuh berat, kakak-kakak. Belum flow-nya tuh belum dapet lah kalau istilah kita. Tapi ketika aku udah stretching-stretching, udah olahraga ringan gitu ya. Wah, itu aku bisa fokus gitu, bisa ya udah sampai tuntas aku belajar situ nggak inget waktu bahkan. Kayak gitu. Itu cara meningkatkan motivasinya. Nah, ini kita lebih mendalam lagi untuk sensing introvert ya. Bisa dengan merekam kosakata berulang. Atau pakai alat peraga. Dan juga, nah ini nih, perlu teman sparring. Kebetulan aku sensing introvert, jadi dulu tuh waktu aku SMP, aku nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Nggak bisa sama sekali. Sedangkan waktu SMP kan ada UN bahasa Inggris ya Bunda. Wah, aku ketar-ketir tuh. Gimana ya nilai bahasa Inggrisku jelek nih ntar. Nah, ternyata di kelas 9, tipikal guruku tuh yang ngasih tugasnya menghafal vocabulary. Bahkan setiap minggu tuh harus nambah 50 hafalan baru. Dan di situ aku nulis di buku tulisku kayak vocabulary bener-bener disalin gitu. Misal study, belajar. Terus drink, minum. Itu pokoknya dihafalin tuh
setiap minggu nambah 50 hafalan, dan ternyata itu sangat cocok bagi anak sensing dengan kekuatan memorinya dia ya, menghafal kosakata gitu berulang-ulang. Dan tahu nggak ayah bunda, ternyata di SMP ku itu yang nilai bahasa Inggrisnya 100 cuman aku. Kok bisa gitu ya? Alhamdulillah, itu salah satu faktornya mungkin dari situ ya, dari memang tipe belajarnya yang sesuai. Merekam kosakata ada kekuatannya sensing, pakai alat peraga dengan praktek langsung gitu ya, dan teman sparring. Aku biasanya berteman dengan orang yang dia tuh lebih dari aku, dan secara nggak langsung aku berlatih bareng dia gitu ya. Tapi secara naluri aku tuh juga bersaing sama dia. Sparring gitu ya. Sparring itu teman berlatih dan juga bersaing. Kayak gitu. Nah, untuk SE bisa dengan sama ya, tetap tetap mengingat gitu, tapi ini pakai menandai bacaan. Apa ya namanya tuh, stabilo gitu ya. Distabiloin lah gitu, ditandain bacaannya. Selain itu juga bisa dengan mengulang-ulang latihan soal. Mengulang-ulang terus, jadi kuncinya di frekuensi untuk anak sensing. Nah, kita bahas satu dulu, sensing. Sampai sini gimana ayah bunda, kakak-kakak semua? Ada yang ingin menanggapi? Mau bertanya boleh? Eh, saya izin bertanya. Ini, Ayo, monggo silakan kak. Eh, ini tentang sensing yang introvert. Ini ada kata-kata pakai alat peraga. Apakah itu mirip dengan rangkuman di insting ya, Kak? Oke, terima kasih. Di insting. Eh, Insting intinya, itu, nah kita belum bahas ke insting ini. Tapi insting itu tipikalnya biasanya merangkum nih, kak. Dia mengambil hikmah. Bedanya mungkin gini ya. Apa tadi mau menanggapi kak Hari? oke, tanya bedanya Masnya. Oke, terima kasih. Ya, bentar ya. Nah, ini. Kalau yang lebih memerlukan alat peraga biasanya sensing gitu ya, karena dia sifatnya visual dan anak intuiting gitu. Sama-sama visual, jadi perlu alat peraga. Kalau insting biasanya nggak harus sih, dia dengan kondisi yang tenang, kemudian merangkum tipikalnya, mengambil hikmah dari yang dia baca. Nah, biasanya anak sensing ini kalau belajar harus berurutan. Bab 1, bab 2, bab 3 dia mempelajari secara utuh gitu. Sedangkan anak insting kadang loncat-loncat tipikal ya. Yang penting dia dapat rangkuman, dapat intisarinya gitu, Kak. Gimana Kak Hari? Hmm, berarti alat peraga ini nggak harus apa nggih, semacam rangkuman atau peta konsep, nggak harus ya. Yang penting besar, terlihat jelas gitu nggih. Ya, alat peraga di sini yang bisa dipakai gitu. Maksudnya misal dia pakai apa sih itu, kalau biologi kan ada manekin-manekin gitu kan, itu alat peraga, atau ya semacam praktek gitu ya, Kak Hari. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, ada lagi Kakak? Sebelum kita ke thinking. Cukup ya untuk sensing. Nah, kebetulan di sini ada Kak Aisyah juga nih, Kak Hari yang insting ya. Kita bisa minta POV-nya nih. Gimana Kak Aisyah kalau sebagai seorang insting belajarnya? Belajarnya merangkum. Nah, selain Kalau itu, misalnya aku, itu cara ngerangkumnya tuh, jadi kayak kita tuh dikasih gambaran sejelas-jelasnya dulu, gambaran secara keseluruhan, kayak dijelasin detailnya. Nah, nanti kita sendiri tuh yang kayak
merangkum di otak kita gitu loh. Kan kita udah dikasih gambaran detail, terus nanti kita yang nyusun sendiri gitu. Kayak, oh jadi ini harus gini, terus gini, 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 gini gitu. Gitu ngerangkumnya Kak Hari. Kak Hari sensing tah? Saya insting Kak. Nah, Oke. kalau Kak Hari sendiri gimana nih? Selama ini belajarnya yang cocok, yang sudah dipraktekkan. Saya baru eh, menerapkan cara belajar insting itu 1 tahunan ini. Jadi misal saya sekarang belajar ilmu tajwid, ya saya beli-beli buku tajwid, lalu saya Nah, buat buku dengan referensi itu. Jadi merangkum buku-buku dengan buat buku, intinya begitu. Bener Kak, kayak gitu oh bisa iya, banget. benar. Iya, jadi kayak itu, Ya, jadi kita tuh kayak buat catatan versi kita sendiri. Kita baca keseluruhan, terus kita rangkum sendiri gitu. Itu juga bisa. kalau alat peraga di sini lebih ke yang bentuknya 3D mungkin ya, Kak Aisyah, yang apa ya? Misal kita ya tadi belajar ada buku biologi tentang badan manusia gitu, apa sih sebutannya anatomi. Nah, itu kita pakai mannequin-nya, itu kan alat peraga gitu. Atau apalagi ya biasanya contohnya. Semacam ya alat untuk menjelaskan materi yang udah kita baca gitu. Oke, kita Suara lanjut nih. ya ke bahasan selanjutnya thinking. Nanti disimpan dulu nih kakak kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Next, thinking. Nah, siapa di sini yang thinking? Ada atau anaknya yang thinking? Wah, tidak ada. Apa malu-malu? Oh, ada ini Kak Sylvia ya, TE. Oke, next. Kita bahas thinking, gimana sih tipikal belajarnya. Nah, thinking ini kan punya tipikal yang memang dia kecerdasan berpikir logika ya. Analisis, logika, nah itu dia kuat banget tuh. Jadi kalau misal belajar sama anak thinking, siapin data-datanya tuh. Siapin apa namanya argumen, teori, dan bukti mungkin ya, biar dia semakin yakin gitu. Karena memang dia tipikal yang berpikir mendalam. Kecerdasannya logika membuatnya ahli dalam berhitung. Biasanya sih anak-anak thinking suka pelajaran hitung-hitungan ya, ayah bunda. Kemudian gimana cara meningkatkan motivasi belajarnya? Pertama gitu ya, belajarnya tuh tipikal yang serius dan terstruktur. Nggak bisa acak dia. Bahkan kalau untuk jadwal rapi ya, waktunya belajar, kapan gitu. Berapa lama. Kemudian untuk lingkungannya harus yang kondusif, harus yang fokus gitu. Jauhin distraksi-distraksi kayak misal belajar di tempat rame tuh kayaknya jangan deh. Dia tipikalnya harus yang kondusif dan tenang gitu ya. Baru bisa masuk. Kemudian untuk TI gimana? TI itu ini sama sih thinking tapi kita kategorin lagi di TI itu dia berpikirnya mendalam dan suka banget berhitung. Pakai alat-alat sempoa gitu atau analisis data ya yang hitung-hitungan tuh dia semangat gitu. Kemudian untuk TE dia termotivasi ketika dia ada kesempatan untuk berkompetisi, untuk membuktikan gitu. Semangat tuh dia. Nah, itu untuk thinking. Next kita ke Izin intuiting. Tanya bertanya Kak, jawabnya nanti. Iya, boleh. boleh nanti Siapa aja. itu? Saya Kak, maksudnya bagian thinking ini. Heeh. Pertama sih ingin tanya nih, eh, untuk thinking ini kan memang dia suka berpikir dan dia berhitung ya. Itu kan Heeh. berarti kan motivasi belajar untuk belajarnya itu kan belajar yang jenisnya kayak matematika, berhitung, fisika. Nah, fisika atau apa sih jenisnya perhitungan. Kalau untuk mempelajari pelajaran IPS, biologi, yang bukan apa ya ilmu hitung lah dibilang, itu bagaimana caranya Heeh. Kak supaya dia itu orang-orang thinking ini Heeh.
bisa mempelajarinya gitu. Oh iya. Oke, gimana ya caranya biar dia tuh termotivasi ya untuk pelajaran-pelajaran yang sosial. Bisa dengan ini Kak Rizal bikin skema atau peta konsep gitu ya dari pelajarannya. Jadi eh, misal teori gitu atau pelajaran yang sifatnya bukan berhitung kayak matematika, coba pakai peta konsep atau bikin skemanya. Dan itu biasanya tipikal yang bikin catatan tuh rapi kayak gitu. Nah, Betul, mungkin Kak. gimana Kak Sylvia? Ya, kalau saya gini, Pak Afrizal, kalau saya secara hitung-hitungan, apalagi sekarang ya, udah punya anak, udah berkeluarga, itu paling cepet deh dan sudah tersusun rapi setiap bulan tuh apa saja pengeluarannya ya, pos-posnya gitu. Itu Hmm. kalau untuk hitung-hitungan. Tapi kalau untuk seperti hafalan, sosial, geografi, dan saya dulu juga ngambil itu bukan ngambilan hitungan. Saya bahkan kuliah itu di komunikasi. Gimana sih caranya? Saya belajar yang tadi di map gitu, di mapping gitu. Maksudnya bahkan dikotak-kotakin gitu, pokoknya kita ulang. Kalau ada dosen itu ya nulisnya cepat, tapi nanti setelah itu saya map ini sendiri, Nah, mapping sendiri lah. Setelah itu saya nggak bisa tuh belajar dengan kondisi yang misalnya kayak di kafe. Wah, itu udah nggak bisa deh. Mending saya di kamar dengan saya yang sudah saya rangkum itu cepet banget sih hafalnya. Jadi bukan berarti orang thinking itu nggak bisa dihafalan ya. Justru eh, kalau situasi dan kondisinya itu eh, mendukung, itu akan cepet banget menghafalnya gitu. Dan itu kita pahami dan biasanya satu dua kali aja kita sudah udah paham. Jadi kalau misalnya kayak disuruh dulu ya, waktu dulu kalau saya disuruh belajar melulu gitu sama mas saya kadang-kadang suka, udah mah kalau gue sama orang thinking kalau sudah tahu udah bilang udah paham jangan dikejar-kejar lagi intinya sih kayak gitu sih Pak. Iya mungkin dengan apalagi kan tuh. Pak Afrizal tuh mengajar anak SMA ya. Kalau untuk anak-anak thinking itu kalau dia sudah paham biasanya dia akan benar-benar paham. Kalau dibolak-balik lagi diingetin lulu itu kayak yang ya Allah udah gitu. Jadi kayak gitu sih Gak jatuhnya. suka diulang-ulang ya Udah Kak. paham. Iya, iya itu Iya. aja. Makasih. Oke, makasih juga Kak Sylvia Ayu. Ya, begitu ya Kak Rizal. Jadi biasanya tipikal orang tinggi kan memang mandiri ya. Jadi dia ya belajar belajar dengan apa namanya kemandiriannya dia gitu. Justru ketika banyak diingetin, banyak di apa ya dicecer gitu, itu malah menghilangkan motivasinya dia. Karena dia ngerasa nggak dipercaya gitu, rekognisi apa namanya diakui gitu oleh orang-orang sekitarnya tuh kurang. Nah itu bisa membuat motivasinya turun. Jadi tetap berikan aja dia mandiri untuk belajar, kita fasilitasi dengan kondisi yang kondusif ya tadi kondusif dan juga tenang gitu. Gimana Kak Rizal? Menjawab? Siap, Kak. Ada satu lagi. Boleh? Iya, boleh. Boleh? Oke. Ini terkait dengan klien saya. Saya ada 3 kali menemukan klien yang dia itu ada thinking introvert, 2 orang dan thinking extrovert. Dan ketiga-tiganya ini mengatakan bahwa mereka itu adalah thinking yang tidak cerdas. Maksudnya dalam kategori mereka itu bukan pandai yang berhitung gitu. Dan mereka tidak jago di matematika gitu. Jadi bagaimana ya Kak ya ketika kita menghadapi seperti itu, bagaimana kita menumbuhkan. Tadi kan seharusnya kan secara kodratnya mereka kan orang yang thinking itu kan harusnya mereka adalah yang pandai berhitung gitu. Nah, Hmm, ini yang saya temukan ini adalah sudah dewasa sih. Sudah hmm, dewasa umuran 20-an, 27 gitu. Nah, mereka tuh mengakui sama sekali mereka nggak suka berhitung gitu. Memang sih kena 80% itu ya kan, kena lingkungan. Tapi bagaimana betul. caranya kita memotivasinya gitu? Hmm. Nah, iya betul tuh Kak. Thinking tapi kok nggak suka hitung-hitungan gitu ya. Nah, aku juga pernah tuh Kak Rizal dapat klien. Bahkan ketika kita belum keluar nih hasil tesnya,
dia tuh udah mengira kayak ini aku mah udah jelas, udah pasti bukan thinking gitu. Ternyata hasilnya thinking, introvert pula gitu kan. Terus kayak oh my god, ini beneran aku gitu. Oh selama ini aku kayak bukan thinking, bahkan ya hitung-hitungan sangat dihindari gitu. Ternyata ketika kita flashback ke belakang gitu ya, cerita-ceritalah sama ibundanya gitu, kenapa dia bisa jauh dari thinkingnya dia gitu. Oh, memang dia dari keluarga yang terfasilitasi dengan baik. Jadi anaknya ini jadi terlena istilahnya. Terlalu banyak senang-senang gitu. Lebih banyak main gadget, main sosmed yang asik-asik dibandingkan nalurinya dia untuk belajar gitu. Jadi naluri dia untuk belajar jadi nggak terasa karena ya semuanya sudah terfasilitasi. Aku aku nggak ada ngerasa tertantang gitu ya. Aku nggak ada ngerasa gimana-gimana gitu dengan perlakuan ayah bundaku kayak gitu. Jadinya ya dia hanya menjalani hari-hari seperti biasa dengan teman-temannya senang-senang. Nah, di situ. Kemudian gimana caranya buat memotivasi si anak ini untuk balik? Mungkin pertama dari kita yang memfasilitasi dia untuk belajar. Entah buku-buku atau input dari gadgetnya dia ya asupan-asupan yang memang membuat dia tertantang pertama kemudian termotivasi dengan sendirinya. Misal tadi ya tontonan COC tuh. Wah, kita tonton aja tuh, terus tunjukin ke dia. Gitu. Biar dia tuh ngerasa, wah, keren juga ya orang pintar tuh gitu. Karena memang tipikal harusnya dia belajar gitu kan. Mungkin kalau memang nggak suka hitung-hitungan, eh tadi Kak Sylvia juga nggak apa namanya, bukan tipikal yang hitung-hitungan banget gitu. Jadi memang ya belajarnya dia yang lain gitu, tapi memang mendalam gitu untuk tipikal belajar ya. Jadi silakan minatnya dia belajar kemana, ya fokus di situ gitu. Kita arahin di situ, fasilitasin apa yang dia butuhin, dan biarkan dia termotivasi dengan sendirinya. Oh ya bisa juga dengan ini, Kak Rizal kasih dia fasilitas kesempatan untuk berkompetisi gitu ya. Entah dengan teman-temannya kah atau memang ada satu macam perlombaan yang dia diikut sertakan. Jadi dia merasa terpacu gitu. Dan juga memang dia orangnya hampir ketiganya ya. Mm-mm. Nggak yang saya tes itu ya ini maksudnya ini yang masalah bagi saya juga sih. Mm-mm. Tidak suka berkompetisi. Nah, kebetulan nih sebenarnya di antara ketiga itu kebetulan ada istri saya gitu ya. Uh, Dia itu thinking extrovert. Dia itu uh. bukan orang yang suka berkompetisi gitu. Itu masalahnya gimana ya supaya memotivasi apakah perlu nih dikembalikan ke kodratnya yang thinking atau ya udahlah biarin. Tapi sebenarnya kalau dari kita yang promotor Stephen ya maksudnya kan kayaknya perlu tuh ya dia kembali ke thinking supaya dia optimal gitu ya. Karena dia kan setelah itu kan telah mengetahui jati dirinya gitu supaya penotipnya jadi 100% itu yang gue banget kan gitu artinya. Tuh. Jadi Ya, gini maksud saya sih pada satu momen seperti itu kita sama klien gitu ya. Oke, kita ketemukan dia tidak orang yang ibaratnya thinking yang bukan cerdas gitu. Eh, apa yang harus kita bilang treatment apa gitu. Oh, kakak baiknya coba ini dulu. Nah, gitu. Karena yang kita ajak ngomong ini kan adalah orang yang dewasa gitu ya kan. ya. Gitu, Kak. Tapi kalau selama ini antusias belajarnya gimana Kak Rizal? Ini saya lihat untuk istri saya ya maksudnya antusias belajar ya nggak suka baca buku. Em, ya begitu gitu. Tapi ya memang kalau ngelola keuangan ya memang kodratnya ibu-ibu kali ya istri ya jago sih kayaknya. Oke, kita mungkin boleh dengar POV teman-teman yang lain di sini nih, terutama yang thinking, boleh sharing pengalamannya mungkin. Siapa yang mau Kak Sylvia? Mau sharing Kak? Biar kita dengar secara langsung nih dari thinking. Oke Kak. Saya tipenya istrinya Pak Rizal sih. Saya kurang suka matematika, Nah, terus
fisika, kimia itu dulu juga saya menghindari. Tapi ya waktu itu saya berpikir memang akhirnya saya suka dengan ya kayak komunikasi, akhirnya saya ambil di situ. Terus apa ya, kalau dibilang kok nggak suka berkompetisi, sama. Saya juga tipe yang nggak suka berkompetisi. Cuma alhamdulillahnya saya punya suami feeling extrovert dan suka ya kayak training gitu kan sebagai trainer gitu. Nah, disitulah akhirnya suka apa ya, memberikan saya apa kepercayaan bahwa tuh saya tuh bisa gitu. Jadi akhirnya disitulah saya melihat, oh sebenarnya saya tuh bisa ini. Ternyata setiap menganalisa ini tuh saya bisa, oh ini begini begini gitu. Jadi ternyata orang tinggi itu bukan hanya seputar berhitung yang pintar, berkompetisi dan lain-lain, tapi ternyata disitulah nggak semua dan satu lagi nggak semua ibu-ibu itu bisa mengatur keuangan sebenarnya, karena jujur beberapa di lingkungan saya itu kebanyakan eh, menyerahkan sama suaminya. Karena apa, kalau yang pegang saya itu cepet habis ini dan itu gitu kan, tapi buat orang thinking tuh enggak sih, karena ya mungkin kayak ketertarikan, oh iya suka ini dan ini gitu. Tapi kita bisa menganalisa lagi, oh nggak bisa dan lain-lain. Dan yang namanya sekolah anak-anak itu sampai sekarang anak saya masih kelas 6, masih kelas 4 dan masih kelas 1. Sampai yang kelas 1 SD aja saya udah mikirin nanti bakal mondok di mana. Saya sudah mulai browsing dan Insya Allah itu sampai suami saya bilang gini, ya ampun, kok udah kepikiran sampai sana gitu. Jadi sebenarnya banyak hal pasti kelebihan dari istri Pak Rizal itu selain dari eh, hal-hal yang seperti itu. Nah, dan saya sendiri bukan tipe yang suka membaca, tapi lebih kayak yang oh dari baca itu saya bacanya cepat tapi saya langsung rangkum aja. Jadi saya bisa, apalagi suami saya kan feeling extrovert yang nggak suka sama sekali baca ya. Jadi apa sih Bun ininya rangkumannya aja gitu. Oh ini saya bisa ceritain gini 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 gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kita fokuskan pada kelebihan kita dan sesuai chemistry-nya dan kita eh, meminimalisir kekurangan kita itu sih Pak Rizal. Kalau saya sih berpikir seperti itu karena kita nggak bisa menyamaratakan oh semua thinking begini gitu. Jadi balik lagi ya itu lingkungan bisa kecil itu lumayan berpengaruh buat kita. Kayak saya sendiri kalau dibilang perempuan itu kenapa sih thinking tapi masih ada rasa baper walaupun sedikit terus habis itu ah udahlah cuekin aja ya karena memang keluarga saya orang Jawa mama papa saya jadi masih ada rasa baper jadi itu wajar sih menurut saya gitu. Baik, terima kasih. Nah, ya gitu ya. Makasih banyak Kak Sylvia nih POV-nya. Jadi thinking tuh nggak yang apa ya? eh, Terlalu misal matematikanya rumusnya gini 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 enggak, mungkin dari cara kerjanya dia yang terstruktur, yang analisisnya bagus, terus juga yang kalau belajar tuh mendalam gitu, apapun bidangnya. Kayak gitu Kak Rizal. Oke deh. Dari Kak Isya ada yang mau ditanggepin dulu nggak? Lanjut aja Kak Uci. Lanjut ya. Oke, next. Ya, Tadi thinking, sekarang intuiting. Jadi intuiting. Nah, intuiting ini adalah kecerdasan yang berpikir kreatif dan masa depan ya. Dia tuh suka membayangkan masa depan gitu, hal-hal imajinatif secara visual di pikirannya. Gitu, kuat banget untuk berimajinasi. Terus gimana cara untuk memotivasi dia belajar? Berikan ruang untuk mengeksplor imajinasinya. Bisa dengan pertanyaan gitu ya, tanya-tanya kayak anaknya atau ke dia gitu. Nanti dia yang berpikir sendiri untuk
cari jawabannya atau mencari solusinya. Selain pertanyaan, apalagi pakai alat peraga bisa gitu. Misal kita kasih selembar kertas kosong, ini kira-kira bisa digambar jadi apa nih gitu. Atau kita kasih satu benda yang coba pikirin dong kalau misalnya benda ini kita tambah value-nya gitu ya. Atau selain fungsinya untuk tempat minum misal, bisa jadi apa lagi ya fungsinya. Jadi itu tuh hal-hal yang memancing si anak untuk berpikir imajinatif gitu. Nah, ketika dia mengeksplor imajinasinya, dia akan kita arahkan juga ya untuk menemukan pola yang sesuai mana nih untuk dia belajar. Untuk intuiting introvert biasanya fokus memahami konsep, kemudian dibantu ada ilustrasinya. Dan tipikalnya suka pengajar yang ekspresif. Kan nggak suka bosenan ya, jadi suka yang ekspresif biar nggak bosen. Kemudian kalau intuiting extrovert pakai alat peraga gitu, atau dari cerita gitu ya, cerita yang teka-teki atau dari video yang ada ceritanya dari film. Nah itu anak intuiting ini banget suka gitu, karena kalau ada alurnya kan dia bisa membayangkan sendiri ya di pikirannya kayak gitu. Nah karena tipikal anaknya agak bosenan gitu ya, nggak bisa belajar di waktu yang terlalu lama di satu waktu. Jadi kalau belajar ada waktu break time-nya nggak apa-apa gitu, istirahat sebentar, baru lanjut lagi gitu. Dan kalau bisa udah makan sih, jangan sambil lapar, nggak bisa mikir dia lapar gitu. Next ya, kita rempel aja deh pertanyaannya. Nah waktunya tinggal dikit. Kemudian feeling. Nah, feeling ini tipikalnya suka ngobrol gitu, suka ngedengerin cerita. Makanya kalau belajar bisa berdiskusi atau dengar cerita ya, dengar penjelasan. Butuh support system ya untuk anak feeling nih, ayah bunda, supaya dia moodnya terbangun baik dulu. Moodnya good mood, bahagia, senang. Baru dia semangat belajar. Gitu. Kalau FI, feeling introvert, lebih banyak mendengar. Tipenya audio, bisa dari penjelasan temennya gitu yang ngedengerin penjelasan, atau dari video pembelajaran, atau dari MP3 gitu, lagu apa sih, audio gitu dari guru yang menjelaskan. Kemudian kalau feeling extrovert, lebih senang diskusi, ada teman belajar. Nah, dan motivasinya anak feeling ini akan meningkat kalau dipuji, kasih apresiasi. Ayo, Gitu. dia mau keduanya. Nah, terakhir insting. Nah, ini insting karena memang bisa belajarnya general ya, dari segala sisi belajar apapun gitu, dia cukup cepat gitu untuk memahami. Kemudian punya kelebihannya serba bisa yang membuatnya mampu mempelajari ilmu dengan cepat. Cara bangkitin motivasinya, jangan sampai dia tertekan gitu. Kalau nyuruh belajar tuh kasih dia bisa happy dulu sebentar, baru kasih tahu tugasnya secara to the point. Nah, waktunya belajar gitu, atau kerjain PR-nya gitu. Jangan sampai dia ngerasa wah ditekan banget nih sama ayah bunda gitu, atau sama gurunya kah, kerjain PR, nanti moodnya rusak, jadi mau belajar dia gitu. Itu insting. Dan gaya belajarnya merangkum ya tadi dari buku, dari sumber-sumber lain yang dia dapat gitu, mengambil intisarinya. Biasanya sih belajarnya nggak harus urut bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, tapi bisa loncat-loncat ya, bab 5 dulu, balik lagi ke bab 1, ntar bab 2,
dan seterusnya. Kemudian, nah ini schedule. Ini juga bisa ngebantu. Jadi ada waktu yang sesuai, maksudnya yang udah ditentuin gitu ya, sesuai kesepakatan buat belajar itu biar lebih teratur gitu ya, biar lebih terarah dan emang tahu waktunya untuk belajar gitu.